bambu pring, Mas. Nah, di atas itu menggerumbul kan itu bambunya. Nah, kita taruh ayam putih itu, sedet itu Mas. Tarik langsung cerat. Baru itu tarik, ayamnya jatuh, udah meninggal. Memang toke itu kalau semua kena gitu ya, itu dijualnya itu berapa ya Pak kira-kira Pak ya? Dulu gitu ada yang 2M, itu ada yang 1M, nggak mesti tuh. Tapi sejatinya itu memang toke gaib itu apa Pak fungsinya? Wah kalau fungsinya ya diambil mahkotanya itu Mas. Memang ada mahkotanya? Iya ada mahkotanya memang. Makanya itu kan diburu sama orang-orang kan diambil mahkotanya. Mahkotanya itu ibaratnya untuk bisa digunakan apa aja bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Lesa Misteri, terima kasih sudah hadir dan klik video ini. Jadi di malam ini kedatangan narasumber baru yang bernama Cak Kawit nih dari Kejapanan Pasuruan, Jawa Timur. Jadi Cak Kawit kali ini mau membagikan kisahnya di mana dulunya pernah melakukan ritual penangkapan tokek gaib. Wah gimana nih kisah lengkapnya, pasti menarik nih. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Kawit? Ya baik. Sebelum lanjut ke cerita nih Pak Kawit, jadi kerjaan sekarang apa nih kegiatannya? Ya sekarang ini cuma mancing lah. Oke, mancing aja Pak ya? Iya. Jual gitu ya? Iya, mancing untuk cari informasi, kalau memang ada ya kita berangkat. Kalau nggak ada ya ibunya kita selingi untuk mancing. Nah. Oke Pak Kawit, jadi cerita untuk tokek gaib ini sendiri tuh, itu memang gimana tuh Pak? Apa dijual itu laku apa enggak gitu loh? Itu yang gaib apa yang biasa? Yang biasa dan gaib itu memang... Kalau yang biasa itu kan di rumah itu kan dijual untuk buat berobat, dan itu apa itu obat-obatan. Nah kalau memang barang gaib itu kan nggak tertentu. Ya kalau dikasih, kalau nggak dikasih ya apa nanti, apa yang dijual, malah kita yang diambil. Oke. Jadi memang tokek gaib itu seharganya berapa sih Pak kalau memang ada yang beli gitu? Memang itu dari cerita-cerita orang-orang itu lah. Oh berapa itu lah ibaratnya, kayak umpamanya sebesarnya berapa meternya itu ada harganya. Oh berarti ya pakai meteran juga? Iya, kalau terlalu seumpama ada 35 itu katanya 1M. Yang 42 cm itu 2M, 3M sampai segitu. Oh berarti terlihat dari dari panjangnya. Ya. Oke, tahan dulu ya Pak Kawit ya. Jadi untuk sobat semua nih, bagaimana kisah lengkapnya dari Pak Kawit tersebut, tonton sampai akhir sobat dan jangan di skip karena kisahnya sangat menarik nih. Jadi sobat semua yang ingin bagian kisahnya di Lensa Misteri bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini, dan mempunyai kisah horor atau mistis bisa datang langsung di Skorjo Pasuruan, Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke, Cak Kawit, jadi cerita awalnya tuh gimana tuh? Tahun berapa tuh? Tahun 2015 di daerah Pandaan. Jadi ada orang yang tanya siapa yang bisa megang tekek gaib. Sudah itu ya ada di Pak Yai pondok mana itu nggak tahu, pokoknya pondokan itu baru bilang, oh iya Mas, tadi malam saya itu jam 4 subuh itu kelihatan kayak besar gitu loh, terus didekati itu tokek gitu katanya, tokek. Oh gitu. Akhirnya terus muridnya itu bilang sama temannya bilang kepada Pak Yainya itu. Akhirnya Pak Yainya mencari, betulkah ada yang bisa ibaratnya ambil tokek gaib itu. Ya biasanya ada di sana orang Gempol, itu langsung semua ke saya untuk ya berunding, ibaratnya itu gimana caranya untuk bisa ambil tokek itu. Terus begitu, oh bisa gini ya suruh beli ini gitu Mas.
Terus akhirnya ritual. Nah, sudah itu langsung tengah malamnya itu saya ritual itu kelihatan merah itu, kemerahan itu matanya itu besar, sebotol aqua segini kurang besar itu, berapa 1 liter itu. Tapi panjangnya sekitar 42-an. Nah, akhirnya itu kita kejar, terus larinya itu ke pohon jambu. Ada yang gendong gitu loh. Oh, ada yang gendong. Kita gitu. Langsung ya, Mas. Itu. Ada yang tahu kan, semua ada kayak gitu, ada yang lihat. Tahu memang ada. Besar Mas itu. Ada yang tahu. Kan itu ada yang mendampingi saya untuk barangkali nanti ada apa-apa, kita kan bisa, umpamanya kayak kita diganggu, teman saya itu bisa narik gitu loh. Awas Mas. Waktu itu orang berapa ya Pak? Itu sekitar ya orang kampung semua. Banyak orang kampung itu, saksikan orang kampung. Lalu terus kita kejar, naik ke pohon jambu itu, saya naik. Terus orang kampung bilang, Mas Kawit, ada ular. Katanya saya itu di lubung ular itu. Pokoknya ular. Padahal saya nggak di lubung ular. Orang-orang yang lihat itu, saya itu kayak dililit ular itu. Nggak ada, ya. Saya turun, nggak ada. Nah, terus lari juga langsung ke apa itu, air terjun. Turun, saya kejar lagi. Akhirnya sampai apa ya, jungkir balik saya itu. Jungkir balik kena nabrak pisang. Akhirnya terus dibawa lari terus. Nggak boleh terlalu tergesa-gesa. Akhirnya tak suruh berhenti istirahat dulu. Kita ngambil main rokok, ngopi. Nanti kita ada juga bilang, wah itu Mas, kejar lagi. Tak kejar lagi. Wah, terus langsung dia itu ada yang mau tak pegang itu, berubah apa itu loh, kayak matanya terlalu merah, kayak matanya kucing apa gitu. Kucing terlalu apa itu ya, kemerah-merahan pokoknya itu, menakutkan itu. Awas Mas, gitu orang kampung itu bilang itu. Nah, teman saya juga, awas Mas, itu orang jahat itu katanya. Yang penting kita itu ngambilnya secara baik ya nggak apa-apa. Tapi dengan secara jelek kita juga nanti dihantam. Ibaratnya kita puncak gitu. Wah, gitu. Jadi terus langsung yang itu, terus anak pondokan itu ya bilang, iya Mas, ibaratnya kayak kita kayak punya anak gitu loh ya. Minta anak kan, minta mainan kan harus, saya umpama minta boneka, kita kan harus membelikan kayak gitu. Kita ambil toko itu harus kayak gitu, maunya minta apa ini harus kasih. Nah, itu jangan sampai anak itu kecewa. Itu kan sungguh gitu kan mainannya. Nah, dia itu juga momongannya gitu loh. Jadi kita ambil itu dengan secara tidak boleh terpaksa, harus yang istilahnya legowo. Akhirnya ada juga yang dikasih tahu, Mas, dia minta kayak seperti sesugu apa itu katanya, wadal katanya itu loh. Tumbal. Nah, tumbal itu. Jadi dia minta ayam putih. Kasih, kita beli orang kampung, seret, mau ini Mas ada ayam putih. Kasih taruh. Itu kan larinya pindah ke bambu, pring, Mas. Nah, di atas itu, gerumbul kan itu bambunya. Nah, kita taruh ayam putih itu. Sedot gitu loh Mas. Tarik langsung, seret. Baru itu tarik, ayamnya jatuh, udah meninggal. Makanya jadi orang itu hati-hati, jangan sesumbar lah.
bareng sama goib. Kita kan orang kasar gitu kan, orang alis. Kita nggak bisa melihat, dia juga melihat. Makanya jangan sampai sesumbar sesama gitu. Padahal itu cuma barang itu kan belum pasti ya. Katanya ada orang bilang, "Saya nek kena kok gawe apa?" Ya gitu kan aja. Mudangan gak ono sing nuku. Padahal gak ono. Padahal itu kalau orang tahu kan dulu biasanya kan kita kalau dapat itu orang kan dulunya ada yang bilang, "Saya nek ono sing iso tak tuku nih." Ya yang tuku itu katanya orang Arab Saudi. Katanya itu kayak dulu tadi kerajaan apa itu kan diambil mahkotanya. Gak tahu itu buat apa, buat perkembalan apa, buat apa itu. Nah, jadi dia cuma butuh mahkotanya untuk buat itu. Maka orang kan tergiurnya kan, masa harganya segitu, berapa M, mamanya dapat 1, mamanya 4 M atau 2 M. Nah, kita kan belum tahu, nggak ada barangnya. Semua bergondong doyong untuk mencari, akhirnya berlomba-lomba lah. Betul apa enggak? Kalau memang ada tokek itu harganya segitu. Sambungkan saya kemarin tahun 2000 berapa itu? Kemarin 5 apa? 2005 apa? Saya berangkat dari sini langsung naik kapal turun di Banjarmasin. Akhirnya langsung boper ke Kampung Kalimantan Timur, ke Muara Kitab. Di situ di kelapa sawit memang katanya kan juga saya kayak gini berunding sama teman, "Mas, itu ceritanya ada apa, Mas? Ini, Mas, katanya orang Jawa bisa. Di sini ada tokek besar itu, nggak tahu tokek apa itu, tokek gaib atau itu." Terus kita tanya, "Untuk apa sih, Mas ya?" Katanya orang-orang tokek besar itu bisa dijual, harganya mahal. Ya kalau ada, kalau nggak ada ya nggak bisa. Cuma itu sekedar apa itu ya, cuma omong-omong gitu loh. Jadi nggak ada kenyataan. Akhirnya coba kita diajak, "Ayo Mas, berani Mas?" "Berani." Nah itu langsung berangkat, langsung itu sama Pak Yainya itu, katanya berani, akhirnya nggak berani. Tak suruh untuk bakar dupa itu nggak berani. "Enggak Mas, saya nggak bisa kayak gitu-gitu, Mas saja yang dari Jawa." Akhirnya juga saya tuh, akhirnya ritual Itu berapa orang, Pak? itu cuma 4-5 sama saya. Itu 5 sama saya, akhirnya terus bilang, "Waduh Mas, yang satunya lainnya capek Mas, nggak ada, kita dibohongi mungkin." Terus tak bilangi, "Ada tangga?" Gitu, tak tantang itu memang. "Kalau ada ayo dilanjutkan, nanti subuh kita pulang." Itu akhirnya dia mundur kelihatan ada kayak angin datang, wah sebesar itu, pohon-pohonan itu langsung kayak bertebangan itu. Wah, ada apa itu? Lari semua, takut semua, wis ada angin besar itu. Akhirnya ya nggak jadi itu. Akhirnya cuma ada yang temannya Pak Yai itu, ada yang terdengar bunyinya kayak apa itu, kayak naga yuk, gitu. Itu dia takut malah tambah lari semua akhirnya. Ya itu akhirnya nggak jadi wis, cuma ada bunyi itu, terus terakhirnya bunyi gitu kan. Itu akhirnya itu tak bilang, ya itu memang tokek goibnya. "Besar Mas ya?" "Iya, cuma itu suaranya nggak ada anunya, cuma mungkin kebarengan itu Mas, apa angin itu tadi mungkin. Jadi langsung suaranya kayak naga nih, akhirnya gitu. Akhirnya dia itu
Lain nggak usah mas, nggak jadi, takut saya gitu. Lu ngapain takut? Katanya berani. Udah mas. Dupa belum habis, orang-orang sudah ibaratnya nggak kuat nahan suaranya kayak gitu, takut. Kitanya. Ya lucunya juga itu langsung ada yang terpirit-pirit jebur kali gitu. Ya saking takutnya ada suara kayak gitu. Akhirnya gagal juga ini Ya, di Kalimantan. ya akhirnya sudah wis nggak jadi, udah malam-malam capek, akhirnya gagal. Tak tantang biar tahu bentuknya, bukan harus kelihatan bentuknya memang ada apa enggak. Kalau enggak ada ya percuma kan. Kita sudah beli untuk buat makannya dia, juga untuk buat kita lah, buat rokok, ngopi ya. Akhirnya itu. Memang toke itu kalau semua kena gitu ya, itu dijualnya itu berapa ya Pak kira-kira Pak ya? Dulu gitu ada yang 2M, itu ada yang 1M, nggak mesti tuh. Kita tawarnya minta berapa, umpamanya kayak di pokoknya jauh lah di Arab apa itu kan. Oh kalau yang bisa nanti harganya gini. Ya itu. Oh memang pembelinya orang Arab sana. Nah, ya katanya dulu itu memang ada orang Arab atau orang mana pokoknya yang kayak kerajaan gitu loh mas pokoknya. Itu pasti kan membutuhkan mahkota mas. Tapi sejatinya itu memang tokek gaib itu apa Pak fungsinya? Wah kalau fungsinya ya diambil mahkotanya itu mas. Memang ada mahkotanya? Iya ada mahkotanya memang. Makanya itu kan diburu sama orang-orang kan diambil mahkotanya. Mahkotanya itu ibaratnya untuk bisa digunakan apa aja bisa. Nggak tahu tergantung yang megang lah. Seumpamanya saya ini dapat mau tak kayak kekebalan awakku rek. Ah itu mas. Buat pelarisan bisa? Ya bisa. Kan tergantung yang megang, yang dapat. Terserah buat pokoknya harus itu pasti gitu. Memang kan orang dibutuhkan itunya. Makanya harganya kayak segitu, itu terlalu mahal itu. Tapi kalau sumama ini kan dari cerita Cak Kawit ini ya, ini kan gagal semua nih. Iya. Kalau memang berhasil gitu, itu memang berwujud tokek apa gimana? Ya wujud memang kalau itu kan dari keikhlasannya yang kita. Mamanya yang ada yang ikut, terus ikhlas ini ya, berarti ini. Insya Allah bisa dikasihkan. Kalau memang nggak ikhlas cuma sekedar kepingin kepingin tahu gitu, itu nggak bisa. Juga dia kan main-main. Orang barang nggak kelihatan itu juga gitu. Kamu nggak temen kok, aku lapor ngekei awakmu, aku ngekei sih mau temen. Nah kasarannya gitu. Oh berarti yang waktu diajak ritual itu orang-orang pada nggak ikhlas gitu intinya? Iya intinya kan mengharapkan, engko nek oleh bagian. Sak mene kok yang kena kayak beli mobil, kayak nyaur utang, kayak gitu loh mas. Ibaratnya itu kan nggak boleh, itu kan ibaratnya kan mendahului suudon kan itu lah. Berarti kalau ritual gitu dikosongkan dulu? Iya kosongkan biar kita itu ritualnya diterima, mintanya kita dikasih. Kalau gitu kan nggak dikasih. Memang kalau sumama kena nih Pak ya, tokek gaib itu memang sebesarnya apa Pak? Maksudnya itu panjangnya? Panjangnya 40 cm. 42. Itu minimal? Iya minimal. Kalau di bawah 42? Nggak bisa, nggak mau. Yang diminta segitu panjangnya. Tapi maksimal panjangnya sampai 1 meter ada Pak? Ya 42 itu mas pokoknya, 42. Kalau melebihi ya lebih mahal katanya itu kalau lebih dari 42 cm. Tapi ada? Ya ada, tapi kan belum apa itu dikasihkan gitu loh, kan barang gitu kan nggak bisa mas, nggak langsung kayak pakai gitu, nggak bisa barang goib pun nggak boleh. Memang betul kalau ada memang itu ibaratnya sudah haknya dikasihkan mas. Tapi kalau sumpama berhasil gitu ada tumbalnya Pak ya pasti ya? Ya nggak tahu itu makanya kita yang kan dari cerita Pak Kawit tadi kan ada. Iya ada yang gelema tak kei tapi aku jauh iki itu ya kita nggak mau, berarti kan kita ngorbankan nyawa. Jangan sampai kita itu teropsi sama barang-barang goib itu.
Tapi kalau cuma diganti sama kayak kepala hewan atau apa gitu. Tergantung goibnya itu Mas, mau apa enggak? Tapi ada Pak cerita yang kayak gitu. Ada itu, memang di Lamongan itu pakai tumbal kepala kebo itu. Itu enggak, ya juga enggak mau, cuma dibohongi. Udah buat sembelih kebo kepalanya itu taruh ya enggak, juga enggak turun. Padahal yang di sana Lamongan itu ya Pak Yai yang minta itu. Ya juga enggak dikasih kan. Makanya gitu Mas, ada yang kayak ibaratnya kan mengharapkan itu. Makanya kalau memang sudah kayak itu harus dikosongkan, betul-betul dia itu ikhlas turun dikasihkan kita. Kenapa kok waktu itu enggak Pak Kamit aja langsung gitu, sendiri maksudnya gitu? Oh itu kan nggak berani, itu harus melalui warga Mas. Kalau nggak melalui warga kita kan dikira orang luar kan, kita harus berpengetahuan kayak RT, RW itu harus tahu warga. Kita kan ke kampungnya orang nggak boleh, ibaratnya kita tamu harusnya mengetuk pintu permisi. Ada yang tanggung jawab baru kita duduk tenang gitu loh Mas, nggak ada gitu. Berarti ini masalah gagalnya itu dari orang-orang sendiri. Iya, orang-orang apa yang serakah. Itu. Nah, kalau seumpama Pak Kawit sendiri sama orang yang dilihatin tadi, kemungkinan berhasil nggak? Saya dulu orang duaan ya, terus tak kasih kayak Mas, ambilin wis, tak anterin tapi nggak mau. Tapi kalau semua saya ikhlas ngambil gitu ya, pasti kan di situ tokenya kan ada yang nunggu gitu kan. Iya, nanti kita yang ngunci, Mas yang ngambil, kita langsung kunci lafal itu Mas. Jadi goibnya biar nggak masuk, jadi wujud tokek biasa, sudah nggak ada goibnya. Oh Pak, jadi Pak Kawit ini ngunci dulu? Iya, enggak, kita ambil, langsung dikunci, turun ya, mau diambil, langsung kita kunci, biar goibnya nggak masuk ke tokeknya itu. Berarti kan sebenarnya bisa Pak diambil ya, sama orang yang dilihatin tadi ya? Iya bisa, kalau dia nggak takut. Sering banyaknya takut. Itu terlalu besar. Takutnya karena dimakan atau maksudnya digigit atau gimana? Enggak, terlihat tokeknya itu terlalu besar, jadi nggak berani. Ya apa nanti megangnya gitu Mas. Kalau pakai alat bantu? Enggak ada itu. Kalau memang tak suruh dia itu pegang sama sarung nggak mau, takut katanya terlalu besar. Sering tak suruh pegang sama itu nggak mau, bawa sarung nggak mau, takut ya, itu tuh alasannya. Padahal dia itu sudah dilihati, dikasih padahal, tapi nggak mau. Untuk triknya nih Pak ya, Pak Kawit sendiri cara ritual itu memang sesajennya itu apa sembarangan atau memang ada tertentu gitu Pak? Ya kayak kan ada, kita kan nunggu dulu, ibaratnya apa ya, jumeneng lah itu ibaratnya. Saya tidak mintanya gini, ada kan nanti bisikan, kayak kita tanya di sini umpamanya di kampung ini kayak Mbak Krapia itu kan ada orang nek merono nggawa dupa. Nah, itu Mas. Hanya dupa. Iya, dupa. Sama kembang itu, kembang sekar itu Mas. Ya, jadi kan kita harus ikut. Permisi lah ibaratnya, kita kasih ini. Nah, untuk yang kepala kambing tadi gimana Pak? Kalau sampai itu kepala kambing ada yang ayam tadi itu? Itu kan katanya orang temani kan yang kayak sama-sama apa itu ngertinya. Tadi, Mas, loh kalau memang kamu ada bisikan gitu, ya nggak apa-apa. Nah, asalkan jangan minta yang lain, kayak nyawa apa. Bukan itu, kan lain bisikan, umpamanya yang ada yang di belakangku terus ada bisikan. Kita kan sama-sama ritual Mas. Jadi siapa yang dikasih tahu sama barang nggak kelihatan itu harus kita perhatikan. Oke Pak Kawit, jadi untuk yang perbedaan nih dari tokek biasa sama gaib itu seperti apa ya? Nah, kalau tokek biasa kan kecil, pendek ya sini.
nggak bisa. Kalau main goib kan ibaratnya kayak apa ya, dilihat orang besar. Kalau matanya pasti kan kayak apa itu, sinar. Kalau biasa kan biasa, bunyinya kan gitu kan. Kalau memang goib kan bunyinya lain, kayak bunyi oh, itu bunyinya aja udah lain. Berarti dia itu ada yang nunggu, ada yang dampingi. Gitu. Untuk mitosnya nih Pak ya, dari tokek rumah nih biasanya kan ada tuh yang bunyi tokek gitu kan sampai 7 kali tuh. Memang itu pertanda apa ya Pak ya? Ini kalau dulu itu memang ada, dulu zaman dulu tuh ya, ada bunyi itu, ada tanda kayak orang mau pulang, bukannya meninggal gitu loh. Jadi kan ada kayak ibaratnya, pokoknya kayak saya sama kamu di sini. Terus kamu hitung bunyinya tokek Jawa itu ya. Lu perlu dihitung apa? Oh, kon kok kate oleh rezeki. Nah, itu. Ada yang gitu, juga ada yang mitosnya. Oh, kok ono niki ono wong mulih. Itu Mas. Banyak bunyinya tokek kayak di rumah-rumah itu. Ya itulah fungsinya. Memang yang di daerah sini sendiri, Jawa atau di daerah yang pokoknya Indonesia lah Pak ya. Itu kalau seumpama pembelinya itu emang ada tak Pak? Bukan yang di Arab loh ya, yang di daerah sini sendiri. Di sini nggak kedengaran Mas itu ibaratnya. Cuma katanya orang kan semua itu apa ya, kayak mediator lah ibaratnya itu. Dari sana terus dari sini akhirnya ini nggak ketemu. Maksudnya nggak ketemu gimana? Ya nggak ketemu siapa pembelinya. Berarti ini tokek ini pencarian tokek gaib ini berarti sia-sia gitu kalau nggak ada yang beli gitu. Ya nggak, itu makanya kurang paham perkara itu Mas. Akhirnya kan simpang siur Mas, dia kan kayak mediator kan. Siapa yang beli? Oh Mas ya, ditanya lagi ngutuk, oh dari situ Mas ada. Ya. Akhirnya nggak jadi. Memang kalau memang itu memang ada, dulu nyata loh masih tokek biasa ini tapi besar. Tapi nggak ada, buat ada di Mojokerto buat jamu. Ya tokek-tokek Jawa itu kan yang jual di Mojokerto itu ada pabriknya buat jamu. Berarti yang tokek-tokek biasa itu buat jamu manfaatnya? Iya, manfaatnya itu. Banyak buat dulu itu sering ke rumah ada yang satu box itu bawa tokek itu. Buat tokek Amerika bisa. Mau itu nggak ada ya. Oke, barangkali Pak Kawit nih Pak ya, untuk Sobat Lensa Misteri ini barangkali di sana ada yang menemukan dilihatin tokek besar gitu. Ada yang bisa dihubungin Pak Kawit ini nggak? Kalau ada ini dari daerah Semarang nih ada Pak Kawit ini tolong dibantu di sini, itu bisa meluncur ke sana Pak? Ya bisa kalau ada yang jemput ada. Kita kan nggak ada apa ibaratnya sikilnya lah buat sana gitu. Juga kita kan masalah kayak uangnya kan buat meluncur. Kalau ada yang jemput di sana ada yang tanggung jawab ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang tanggung jawab, seumpamanya itu dulu ada kejadian Mas. Gimana? Kita dijemput, akhirnya nggak ada orangnya, kita perlu pulang. Oh nggak tahu orangnya, nggak ada yang kenal. Loh itulah, makanya kita juga hati-hati. Bukan kita itu nggak mau aja siapa sih kita nggak dimintai tolong nggak mau. Padahal terus berangkat sana itu nggak ada akhirnya, cuma langsung kayak gitu terus sih. Pak Mas kalau Mas nih, akhirnya nggak tanggung jawab. Memang ada yang minta tolong, terus kalau selama butuh dana berarti dana dulu ini. Iya kita kan gitu. Buat transportnya dan juga beli buat kayak alat-alatnya buat itu kayak dupa apa kan itu harus tahu. Enggak kita langsung meluncur sana, enggak, bahaya nanti. Enggak tahu, terus ibaratnya kita ya juga minta izin keluarga, boleh enggak kita masuk untuk ritual ibaratnya ambil tokek itu. Nah, kalau enggak boleh sama warga, ya buat apa kita buat rame nanti. Oke, pesan-pesan nih Pak untuk yang barangkali sampai sekarang ada yang mencari tokek gitu, gimana pesannya? Ya kalau memang ada silakan, kalau memang ada, kalau enggak ada ya jangan. Kita buang-buang uang kan eman. Jadi kalau memang ada silakan. Kita harus berjalan bersama untuk betul Pak enggak. Kita ambil, kita minta, boleh gak? Kalau memang ada enggak masalah, kita jalan bersama. Oke. Jadi untuk cerita ini ya Sobat ya. Jadi untuk pengalaman yang tokek gaib itu memang
sebenarnya katanya Pak Kawit itu ada, namun karena hati dan keikhlasan apa itu orang kita yang kita itu tergantung ikhlas atau enggak untuk menerima suatu barang pemberian dari hal gaib itu tadi Pak, ya gitu ya. Jadi terima kasih ya Pak Kawit ya. Jadi ceritanya ini sangat menambah edukasi tentang tokek gaib ini sebenarnya nggak usah perlu dicari gitu Pak. Iya, nggak usah nanti. Karena pembelinya itu ini Pak ya. Iya, terlalu nggak adil, belum pastilah itu ibaratnya siapa yang beli. Kalau memang ada terus hubungi siapa. Kadang kan nanti kita pindah sana, pindah. Akhirnya kita sudah dapat, akhirnya nggak ada pembeli. Gitu ya. Iya. Oke sobat, jadi terima kasih ya Pak Kawit ya. Jadi sobat semua nih tentang cerita tokek gaib ini bagaimana, tulis di kolom komentar di bawah ya sobat. Jadi segmen ini saya akhiri, jadi barangkali sobat yang mau membagikan kisahnya di Lensa Misteri tentang hal apapun horor atau mistis bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat, atau datang langsung di lokasinya di Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan segmen ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.